Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas matematika. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi bentuk aljabar, khususnya mengenal bentuk aljabar. Baik, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa agar kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi yang kita pelajari. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan unsur-unsur bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua, dapat menyebutkan unsur-unsur bentuk aljabar dengan benar. Sebelum kita mulai pembahasan, silahkan perhatikan soal berikut. Yang pertama, Tania membeli 3 buah semangka dan 2 buah durian. Jika berat sebuah semangka dan durian masing-masing A kilogram dan B kilogram, berat buah yang dibeli Tania adalah. Yang kedua, sebutkan pula variabel konstanta, banyak suku, dan koefisien dari bentuk aljabar pada soal di atas atau pada soal nomor 1. Kita mulai ya pembahasannya. Udah siap? Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, ini contohnya. Yang pertama 5x itu artinya adalah 5 dikali x. Kemudian yang contoh kedua 3A ditambah 7, itu artinya 3 dikali A ditambah 7. Contoh ketiga 2M kuadrat dikurang 3N, itu artinya 2M kuadrat dikurang 3 dikali N. Nah, X, A, M, dan N merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, unsur-unsur pada bentuk aljabar. Di dalam bentuk aljabar itu terdapat unsur-unsur. Yang pertama namanya adalah variabel atau peubah. Variabel atau peubah itu adalah simbol-simbol yang mewakili suatu bentuk suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Yang kedua, koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Yang ketiga, konstanta. Konstanta adalah bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Yang keempat, suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar, merupakan variabel beserta koefisien atau konstanta yang dipisahkan oleh tanda operasi jumlah atau selisih. Nah, untuk suku ada 2 jenis, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku yang sejenis artinya adalah suku yang memiliki variabel sama. Sedangkan suku yang tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel tidak sama. Nah, ini contohnya. Ini contoh bentuk aljabar 2x tambah 5y ditambah 6. Jadi yang namanya variabel itu adalah ini, x dan y, itu namanya variabel. Sedangkan koefisien adalah bilangan yang ada di depan variabel. Ini koefisien dari x adalah 2, koefisien dari y adalah 5. Dan ini adalah namanya konstanta. Konstanta itu dia tidak ada variabel di belakangnya, jadi dia hanya bilangan saja. Sedangkan banyak suku dari bentuk aljabar ini adalah 3 suku. Suku yang pertama 2x, suku kedua 5y, dan suku yang ketiga adalah 6. Nah, ini adalah contoh suku sejenis. Jadi kalau dia variabelnya sama, ini adalah contoh suku sejenis. Ini variabelnya sama-sama P, maka ini disebut suku sejenis. Yang ini dengan ini 4x kuadrat dengan negatif 3x kuadrat, ini juga suku sejenis. 1/2x dengan negatif 1/3x kuadrat, ini juga suku sejenis, sama-sama variabelnya x kuadrat. Nah, ini suku yang tidak sejenis. Ini contohnya negatif 2b dengan 5b kuadrat. Jadi karena ini variabelnya beda, maka ini adalah contoh suku yang tak sejenis. Begitu juga dengan 4xy kuadrat dengan x kuadrat y. Jadi ini variabelnya beda. Yang ini variabelnya xy kuadrat, yang satunya ini adalah x kuadrat y. Jadi karena variabelnya berbeda, maka dua suku ini disebut sebagai suku yang tak sejenis.
Kemudian yang ketiga, nilai dari bentuk aljabar adalah nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai variabel-variabelnya diketahui. Contohnya, di sini ada bentuk aljabar 3x kuadrat dikurang x tambah 5y ditambah 4. Jika diketahui x-nya itu sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 1, maka nilai bentuk aljabar tersebut dapat kita hitung, yaitu dengan mensubstitusikan nilai x dan y-nya. Ya, jadi ini x-nya kita ganti 2, kemudian y-nya kita ganti 1. Kemudian kita hitung. Di sini 3 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Di sini 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, ini kita kalikan dulu. 3 kali 4 12. Kemudian kita kurangkan 2. Kemudian kita tambahkan 5 dan tambah 4 sehingga hasilnya adalah 19. Jadi nilai bentuk aljabar dari 3x kuadrat dikurang x ditambah 5y ditambah 4 itu adalah 19. Kemudian yang keempat adalah KPK dan EPB dari bentuk aljabar suku tunggal. Jadi secara umum mencari KPK dan EPB dari dua bentuk aljabar yang sama, itu cara mencarinya sama dengan kita mencari KPK dan EPB dari dua bilangan. Itu pada bab sebelumnya sudah kita pelajari, silahkan dibuka kembali ya. Nah, ini contohnya KPK dan EPB dari 3P dan 7P. Jadi faktor dari 3P itu adalah 3 dikali P, 7P itu 7 dikali P, sehingga KPK-nya adalah kalau KPK kita ambil, kalau dia sama kita ambil yang angka tertinggi, tapi ini karena tidak sama jadi kita kalikan semua. Kita ambil di sini 3 dikali 7, ini P sama P, ini pangkatnya sama, kita ambil salah satu, sehingga KPK dari 3P dan 7P adalah 21P. Sedangkan EPB-nya adalah yang sama, tetapi kalau dia pangkatnya ada yang rendah, kita ambil yang pangkatnya rendah. Tapi karena di sini pangkat dari P-nya sama-sama pangkat 1, kita ambil salah satunya saja. Jadi EPB-nya adalah P saja. Nah, contoh kedua, KPK dan EPB dari 4AB kuadrat C dan 5ABC kuadrat. Ini kita faktorkan dulu ya, sama seperti kita mencari KPK dan EPB dari dua bilangan. Kita cari faktornya dulu. Jadi faktornya ini 2 pangkat 2, kemudian kali A kali B kuadrat kali C. Begitu juga dengan 5ABC kuadrat, kita faktorkan. Setelah itu kita cari KPK-nya. Di sini ada 2 pangkat 2, kemudian kali 5. Ya, ini A sama pangkat 1 kita ambil salah satu. B ada B pangkat 2, B pangkat 1 kita ambil yang paling tinggi. Begitu juga dengan C, kita ambil C yang pangkat tinggi. Jadi KPK-nya adalah 4 kali 5 20 A B kuadrat C. Sedangkan EPB-nya karena di sini faktor bilangannya 2 dan 5 tidak ada yang sama, kita tidak ambil, kita ambil yang sama saja kalau untuk EPB, tetapi dia pangkat rendah. A dengan A sama-sama pangkat 1, kita ambil salah satu. B ada B pangkat 1, B pangkat 2, kita ambil B pangkat 1. C pangkat 2 dengan C pangkat 1, kita ambil C pangkat 1, sehingga EPB-nya adalah ABC. Oke, kita kembali lagi ke soal di awal tadi, yang Tania membeli 3 buah durian. 3 buah semangka dan 2 buah durian. Jadi pembahasannya, misalkan buah semangkanya ada berat buah semangka A dan berat buah durian itu sama dengan B. Jadi berat buah yang dibeli Tania itu, karena semangkanya ada 3, kita kalikan 3 kali A, dan buah duriannya ada 2, kita kali 2 kali B, sehingga berat buah yang dibeli oleh Tania adalah 3A ditambah 2B. Nah, ini adalah contoh bentuk aljabar ya. Nah, dari bentuk aljabar 3A ditambah 2B kita akan membahas variabelnya. Jadi yang namanya variabel itu adalah A dan B ini. Ini A dan B variabel, kemudian konstantanya tidak ada karena konstanta itu adalah hanya bilangan saja, tidak diikuti oleh variabel. Kemudian banyak sukunya ada 2, yaitu suku pertama 3A, suku kedua adalah 2B. Kemudian koefisien dari A itu adalah 3 dan koefisien dari B adalah 2. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua.
tolong dipelajari lagi. Ibu tunggu bila ada yang kurang jelas di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Sekali lagi semoga kita semua sehat, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.